Kita mengangkat kita berdoa. Kami percaya Alkitab adalah firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, serta mendidik kami dalam seluruh kebenaran, sehingga kami menjadi manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk melakukan semua pekerjaan yang baik. Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran kami, dan memulihkan hati kami. Segala ajaran yang menyesatkan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita boleh beribadah hari ini, menyaksikan kasih Kristus, menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya harus merekam format saya karena ini adalah tugas daripada perkuliahan saya, karena selama ini saya masih diploma Bapak Ibu. Saya belum mendapatkan sarjana, S1 saya, selama ini saya masih diploma. Jadi Tuhan suruh saya harus, karena sudah mengikut zaman, jadi harus mengambil S1 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jadi nanti ke depannya kalau ada yang rela untuk mengoperasikan ini, kami sangat senang Bapak Ibu Saudaraku, sangat terbantu di dalam ibadah kita ini Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih hari ini. Mari kita akan membaca Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16, ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Kita baca satu perikop ini Bapak Ibu. Kita belajar lagi tentang gereja, saudara-saudara, ya. Mari kita baca secara bersama-sama ayat 17 sampai ayat yang ke-32. 1, 2, ya. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sama-sama ayat 19, 1, 2 ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain
penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan mengalami pembaharuan dari Tuhan. 1, 2, ya. Mengalami pembaharuan dari. Suatu kali Bapak Ibu saudara, pada tahun 90 saya dibaptis. Ya, ketika saya mendengarkan berita Injil, ketika saya dilayani seorang hamba Tuhan, lalu saya menyadari betapa pentingnya pertobatan itu. Tetapi berjalannya waktu Bapak Ibu saudara-saudara, ya, saya pikir kalau saya sudah dibaptis, saya pikir kalau saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, langsung berubah hidupku. Yang dulunya mungkin aku masih merokok, atau masih melakukan zina, atau masih melakukan segala dosa, saya pikir setelah dibaptis saya langsung berubah. Makanya berjalan waktu saudara, saya pernah sangat stres. Tengah malam saya bangun tidur, lalu saya berpikir, bagaimana mungkin nggak ngerti ya kekristenan ini, nggak ngerti aku sama sekali. Sebenarnya Tuhan apa yang sebenarnya arti kekristenan ini? Engkau mati di kayu salib, tapi hidupku kok nggak berubah-berubah sampai sekarang. Saya masih sudah dibaptis Bapak Ibu, sudah dibaptis, tapi masih melakukan dosa, masih tetap juga beribadah, masih ke gereja. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi ya sampai saya hampir putus asa Bapak Ibu, ya hampir saya putus asa karena saya melihat tidak ada perubahan di dalam hidup saya, cara hidup saya tidak ada berubah Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi ya hari ini sering sekali orang seperti itu. Dia pikir mengikut Tuhan ini seperti instan, cepat langsung berubah. Ya, banyak orang Kristen merasa kalau sudah dibaptis, kalau sudah memberi diri kepada Tuhan, langsung drastis mengalami perubahan. Memang mungkin ada yang mengalami seperti itu. Tapi ingat, segala sesuatunya karena terusnya dikerjakan, maka sampai nanti kepada titik keberhasilan Bapak Ibu saudaraku. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu saudara, kita mau belajar dulu. Ya, tema-tema khotbah saya hari ini, hari-hari terakhir ini adalah persatuan tentang gereja. Gereja dipanggil, dipilih, dibentuk, dipersiapkan Tuhan sebagai satu lembaga yang Tuhan percayakan untuk kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Lembaga yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kemuliaan Allah, memberitakan Injil, memberitakan kekudusan Allah. Jadi gereja harus bersatu, jemaat harus bersatu. Jadi tema daripada kitab Efesus ini sebenarnya ditekankan oleh Paulus supaya jemaat-jemaat, ruas gereja, jemaat yang ada di Efesus ini supaya mereka bersatu. Seperti minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita, saudara masih ingat, saya harap di dalam KKA juga harus dibahas sedikit-sedikit. Ya, kita mengikatkan diri, sama-sama kita katakan mengikatkan diri. Mengikatkan diri. Harus mengikatkan diri. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau mengalami pembaharuan, kalau kita mau mengalami kedewasaan, kalau kita mau membangun, sama-sama kita katakan membangun kasih. 1, 2 ya. Membangun kasih. Kalau kita mau membangun kasih itu, kita harus ada ikatan. Sama-sama kita katakan ada ikatan. Jadi puji Tuhan, hari Jumat di tempat ini ada 2 muda-mudi yang akan membuat satu ikatan pernikahan. Ya, ketika mereka membuat satu ikatan pernikahan, bukan berarti mereka masuk kepada kesempurnaan. Justru mereka akan masuk kepada sebuah pembentukan. Amin. Amin. Justru mereka akan dibentuk. Ya. Justru mereka akan melihat yang sebenarnya kepribadian saya ini rupanya seperti ini. Amin. Nanti dalam ikatan itu, dalam pernikahan itu, baru di situ kita sadar, semakin sadar. Makanya minggu yang lalu saya katakan, ikatkan dirimu di pelayanan. Amin. Ikatkan dirimu di gereja. Rick Warren bilang, kalau kita memang mau dewasa, kalau kita memang mau bertumbuh kasih, kekudusan, kalau kita mau bertumbuh ya dalam kasih, menerima orang, hiduplah dengan orang-orang yang menjengkelkan, baru terbentuk kedewasaanmu dalam kasih. Amin. Amin. Amin.
Saya mungkin sama ibu ini ada hal-hal yang mencengkelkan. Jadi bergereja itu sekali lagi saya katakan memang bukan untuk memuaskan hasrat kita. Nanti kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Paulus. Bukan untuk kenikmatan pribadi kita. Makanya kita mengikat satu ikatan pernikahan, keluarga, gereja. Itu harus kita pikirkan. Amin. 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 Ya. Sekali lagi saya melihat gereja-gereja di kota-kota sungguh luar biasa, hebat, mentereng sekali, full band. Ya. Penerimaannya, haleluya, selamat datang, terima kasih, luar biasa semua. Tapi saya berpikir, kalau kita mau ikuti konsep gereja itu bukan untuk enak-enak. Kalau kita mau ikut konsep ini, amin. Setuju? Amin. Gereja itu kita mau dibentuk. Ya. Jadi bagaimana kita mau mengalami pembaharuan di dalam Kristus? Ya, saudara. Coba kita lihat dulu di dalam ayat yang ke 21. 1, 2, ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, kebenaran yang nyata dalam Yesus. Iya. Jadi ayat yang ke-20, tetapi kamu, ayat 20 aja dulu kita baca. 1, 2 ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Apa yang maksud di sini adalah kalau kita sudah mulai memberi diri kepada Tuhan, kalau kita sudah menerima Injil itu, kalau kita sudah menerima firman Allah, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus di dalam diri kita, memang satu titik dulu, langkah pertama dulu, pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Nanti yang baru dibaptis pasti merasakan itu. Satu titik pasti dalam hati nuraninya ada sesuatu yang baru. Amin. Ada sesuatu yang baru. Gak usah diceritakan yang baru dibaptis semalam. Tapi di dalam dirinya itu pasti ada satu benih yang baru. Itu yang perlu dipelihara. Artinya, saudara-saudara, paling tidak satu Roh Kudus di dalam dirinya sudah ngomong, sudah bicara bahwa oh sekarang aku sudah anak Tuhan, sekarang tujuanku harus memberi diri kepada Tuhan, sekarang aku harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Paling tidak itu dulu jelas tujuannya yang pertama. Amin. Itu jelas. Tapi ingat, nggak langsung sempurna. Amin. Nggak langsung sempurna. Benih yang ditanam itu bukan langsung 1 menit, 2 menit, 1 jam atau 3 jam langsung jadi buah, bukan. Masih ada proses demi proses, masih ada langkah demi langkah, masih ada pengalaman demi pengalaman yang harus dilewati sehingga nantinya akan mengalami satu buah. Masih harus mengalami hujan, mengalami panas, segala gelombang harus dilewati dulu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Jadi jangan putus asa kalau saudara mungkin sampai hari ini saya sendiri pun masih terus belajar mengenal Kristus itu, mengenal firman Allah itu, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mulai, yang penting sekarang kalau sudah mulai, kalau sudah start, angko umma ibukah markuria, makanya ke gereja apa adanya aja. Amin, Bapak Ibu. Gak usah dibuat-buat. Ya kalau masih kita memang masih belum sempurna, gak usah dibuat-buat, sempurna aja. Biasa aja, sama-sama kita katakan biasa aja, satu ya. Biasa aja. Biasa aja. Ke gereja itu bukan karena sempurna, bukan. Biasa aja. Yang penting kita satu titik dulu sudah menerima dulu kita. Semalam yang baru dibaptis saya katakan, betulnya kalian terima Alkitab, bilang betul Pak. Betulnya kalian mau beri diri kepada Tuhan, betul. Itu saya yakin bukan karena kemauan mereka, tapi itulah jalan Tuhan supaya Injil mereka terima. Amin. Satu titik sudah dulu. Yang penting dia sudah belajar mengenal dulu. Ini sebenarnya artinya yang belajar mengenal itu sudah dilaksanakan, dia sudah ada permulaannya, sedang dilakukan, sedang dikerjakan. Yang dimaksud di sini terus hormat, nunutkanlah
Ya, maaf karena ini mungkin di-upload nanti di YouTube, ini bahasa Simalungun. Ya. Dinunut. Amin Bapak Ibu. Amin. Gak ada yang harus sempurna. Gak usah kita sempurnakan diri kita berminggu ini. Yang penting ya setia, taat, dan jujur apa adanya. Nanti kita lihat ayatnya. Amin saudara. Setia, sama-sama kita catat. Setia, taat, dan jujur. Satu dua ya. Setia, taat, dan jujur. Itu aja yang penting. Bapak Ibu saudara. Karena tujuan Allah kepada kita adalah kemuliaannya, bukan diri kita. Kita dipanggil bukan untuk kita. Memang kita dipilih, diselamatkan. Memang kita dibenarkan, diselamatkan, dipilih, dibentuk, diproses. Memang nanti dapat ubahnya kita ke surga kita, Bapak Ibu saudara. Bilang dulu sebelahnya, kalau kau terima Yesus, pastinya kau ke surga. Jangan ragu. Satu dulu ya. Jangan ragu. Amin. Jangan ragu. Karena Kristus sudah mati kayu salib. Dia sudah menanggung kutuk dosa itu, kutuk neraka sudah ditanggungnya di kayu salib, Bapak Ibu. Ini yang kita terima firman Allah. Ini titik awalnya. Amin. Salib itu titik awalnya. Saya kadang berpikir, maunya jangan cuma salib dibuat di sini, tapi dibuat juga apa ya, gambaran kebangkitan Kristus. Tapi enggak usah lah, dasarnya salib aja lah. Kalau kebangkitan Kristus semangat aja. Amin. Buktinya kita percaya Kristus sudah bangkit, kita semangat bekerja, semangat kalau berjualan, semangat kalau apa saja yang bisa kita kerjakan, semangat. Amin teman-temanku. Jadi tidak ada yang sempurna. Ya. Nanti jadi masalah kalau kita dibuat-buat. Yang penting sudah kau dulu belajar. Ini dulu. Mau selangkah dulu. Ya. Sudah. Karena kamu sampai kita baca ayat ke-21 1-2 ya. Karena kamu telah mengenalkan Dia dan menerima pelajaran dalam Dia, kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kebenaran. Jadi kebenaran dulu. Ya, menerima Dia, menerima pengajaran. Menerima pengajaran menurut kebenaran. Kita sudah belajar bahwa kebenaran kita bukan karena perbuatan kita. Kebenaran kita adalah oleh karena iman, oleh karena kita dibenarkan oleh Allah, diberikan pembenaran oleh karena anugerahnya. Amin saudara. Jadi tidak ada yang benar, tapi dibenarkan. Amin saudara. Dibenarkan. Sehingga kita akan masuk kepada tingkat yang namanya kita menjaga diri kita, sehingga kita akan memberikan puji-pujian kepada Tuhan, menjaga hidup kita kudus. Saya katakan, halo, bagaimana kita supaya terjaga hati kita? Memang harus kerja. Itu ajarnya. Kalau saya sebagai gembala sidang ajarkan di gereja ini, supaya kita jangan berdosa, lakukanlah pekerjaan apa saja yang saudara bisa kerjakan. Sehingga tidak ada angan-angan, tidak ada maksud-maksud yang lain kita berdosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya anak kami mulai balita pun, ibu ini lah aku bilang, sudah biasakan mereka kreatif. Apa saja yang mereka kerjakan, ya dibiarkan aja. Jorok-jorok di situ biarkan aja. Yang penting diawasi. Amin. Bapak Ibu kalau ada nanti punya anak kecil atau yang mau menikah ini, kalau sudah ada anak kecil nanti ya, nggak usah terlalu dikekang anak itu, biarkan dia berkarya, biarkan dia bergerak apa adanya. Amin. Karena itu nanti membiasakan dirinya itu menjadi seorang yang bertanggung jawab. Kalau orang sudah bertanggung jawab, ya pasti dia akan meminimalisir dosa. Amin saudara. Amin. Karena kalau orang nggak kerja pasti dosa jadi otaknya nanti terus. Jadi itu dia. Ya. Itu yang pertama, belajar. Terus belajar dan belajar. Jadi kalau sudah mulai belajarannya terus, saya sampai hari ini terus belajar terus mengenal Kristus. Sehingga sekarang saya nggak putus asa lagi. Sudah jelas saya tahu kemana arah saya. Sudah jelas tujuan saya. Nggak seperti orang yang tidak ada tujuan lagi. Saya sudah jelas kemana saya. Dan apa yang saya kerjakan saya sudah jelas. Apa? Dari mana saya dapatkan? Dari firman Tuhan. Belajar mengenal Yesus di dalam firman. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi yang
pertama tadi, yang kedua. Sama-sama kita baca satu ya. Menanggalkan manusia lama. Yang pertama tadi supaya berubah hidup kita. Belajar terus, belajar. Jangan berhenti belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan yang kedua, menanggalkan manusia lama. Ya. Di dalam bahasa aslinya, kalau Alkitab ini bahasa aslinya dulu bahasa Yunani, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Jadi bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Jadi kalau supaya kita lebih paham firman Tuhan ini, kadang kita harus cari juga artinya dari bahasa asalnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi saya bukan ini ya. Bukan bukan karena mulia, tetapi memang seperti itulah, harus aslinya harus kita bahas. Arti menanggalkan itu apotestai bahasa Yunaninya, artinya ini kata kerja aktif. Amin saudara. Kita lepaskan, kita tanggalkan, kita buang ya. Kita buang segala hal yang kotor, kita buang segala yang cemar, kita buang segala yang mengganggu dalam hidup kita. Sekali lagi ini bukan proses, sudah bukan berarti langsung sempurna. Amin, saudara. Tapi ini sebuah proses, sebuah langkah awal. Ada yang sedang memulai, ada yang sedang melakukan, ada yang sedang mengerjakan, ada yang memang lagi proses. Ada kadang-kadang melepaskan yang cemar, melepaskan dosa itu nggak gampang memang. Tapi kalau kita mulai, kita komitmen, kita mau, pasti lepas sendiri itu tabiat yang lama. Amin. Amin. Sekali lagi sama-sama kita katakan inunuk dasa. Satu dua ya. Ya, itu bahasa Simalungun. Karena ya, itu bahasa Simalungun. Ya. Artinya tekun. Bukan langsung sekali, langsung sempurna, enggak. Nanti putus asa saudara, nanti kalau loh kok enggak berubah aku ini, kok masih dasar aku ini. Semuanya masih proses. Itu maksudnya ini menangkalkan. Ada yang sudah memulai. Ada yang sudah memulai? Saya yakin sudah ada. Amin. Ada yang sedang mengerjakannya? Saya yakin pasti sedang mengerjakannya. Ada yang sedang melakukannya? Saya yakin pasti sedang melakukannya. Saya sendiri pun sedang melakukan ini terus. Menanggalkan, melepaskan, membuang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi prosesnya. Tapi jangan karena proses saudara berlambat-lambat. Prosesnya ada nanti masanya, tapi nggak ada tindakan. Oh, kapan pun nggak berubah. Amin saudara. Amin. Saya sendiri maaf. Kalau saya makan 2 kali segini. Kalau makan rakus, ya 2 kali piring yang besar itu harus itu. Bukan karena memang saya kerja. Tapi kulihat sudah roh rakus, sudah tabiat kedagingan, sudah dosa. Supaya melepaskannya itu kata aku. Saya puasa selama 1 minggu Bapak Ibu, nggak makan aku 1 minggu. Amin. Nggak makan aku 1 minggu. Ya memang sekarang segini aja makan udah kenyang kali, kamu nak segini udah kenyang kali, udah pakai kali. Yang dulunya sangat rakus. Sudah pun saya memegang baselit kependekaan. Tapi saya menyadari, oh nggak benar ini. Saya ambil tindakan. Amin. Amin. Jadi untuk berubah harus ambil tindakan juga. Tanggalkan, ya. Jadi kata kerja proaktif, saudara. Ya, apa yang ditanggalkan itu? Ini. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai tujuan, ya itu juga kayak namanya itu ya masih diikat dosa, diikat setan itu masih saudara. Kalau belum jelas tujuannya teman, itu masih diikat. Bapak Ibu saudara. Amin. Ya. Lalu segala pencemaran dan hawa nafsu. Ya kita lihat nanti. Coba kita lihat dulu ya ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca dulu ayat 22 Bapak Ibu. Mari kita aktif semua. 1, 2, ya.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat yang ke-25, 1 2 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini konteksnya di dalam bergereja. Selalu saya katakan ada 2 lembaga yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jalani. Pertama, lembaga keluarga, suami istri dan anak-anak. Yang kedua, lembaga gereja. Inilah yang dipercayakan oleh Allah untuk memberikan hormat, pujian dan kemuliaan kepada namanya. Amin. Yang 2 ini lembaga rumah tangga dan lembaga gereja, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Jadi di dalam ikatan, di dalam hubungan rumah tangga, di dalam gereja, kita harus jujur apa adanya. Sama-sama kita katakan jujur apa adanya. 1 2 ya. Jujur apa adanya. Suami istri harus jujur, anak-anak harus jujur. Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan. Bilang sebelahnya, jangan ada dusta di antara kita. 1 2 ya. Jangan ada dusta di antara kita. Apalagi yang mau berumah tangga, bilang dulu sekali. 1 2 ya. Jangan ada dusta. Amin. Jangan ada dusta. Jujur aja apa adanya. Itu satu yang memang jadi yang membawa yang membawa rumah tangga itu nantinya kepada satu neraka, satu masalah yang besar. Kalau ada dusta, jangan ada dusta. Amin. Namanya pun suami istri harus transparan. Kamu sebagai gembala di sana transparan. Arti transparan, ya udah lihat aja, belalah dadaku, saudaraku. Apa adanya aku ada di sini. Kalau memang aku marahnya aku. Kalau memang aku senyumnya aku. Kalau memang aku besoknya aku berjudi. Amin Bapak Ibu. Kok dia berarti masih ada sandiwara. Ya saudara. Selanjutnya kita baca, jangan ada dusta. Amin. Selanjutnya kita baca 1 2 ya. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di sini yang paling sering terjebak. Kalau sudah marah, ini bisa terbalik, ini bisa terbang, ini itu bisa terbang, dirubah. Bisa terjadi seperti itu. Amin. Amin. Loh, di sini nggak pernah berantem ya? Saya aja pendeta masih mau berantem, masih mau selisih paham sama ibu ini. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Cepat-cepat baikan. Amin saudara. Cepat-cepat baikan. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Sama-sama kita baca ayat yang ke-20. Berapa itu tadi? 27. 1 2 ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau udah 30 menit, ya. Tolong nanti supaya dibuat seperti ini. Oke. Jadi itu dia tanggalkan, ya, dusta, kemarahan. Jangan sampai dendam suami istri. Halo, sama-sama bilang. Halo, satu ya. Halo. Jangan sampai ada dendam. Amin. Jangan sampai ada dendam. Mulana marimor. Kalau memang berantem biasa itu rumah tangga. Bukan saya dukung Anda berantem, bukan itu maksudku. Amin Bapak Ibu. Bukan itu maksudku, bukan mau mendukung. Tapi yang namanya di dalam rumah tangga kalau ada persoalan biasa itu, makanya jangan putus asa, jangan terus bilang, jangan terus ambil keputusan. Kalau bahasa Karo bilang sabari, bukan tiho, jangan bilang. Amin Bapak Ibu. Pantang. Jangan sampai matahari terbenam. Lagi kita baca, itulah yang perlu ditanggalkan itu. Dan itu kalau saya pun masih terus dikerjakan itu. Amin. Sampai nanti titiknya Yesus datang kedua kali, baru kita bisa berusaha. Yang penting kita berjuang supaya kita tetap satu dengan keluarga kita, supaya kita tetap bersatu di dalam gereja kita sebagai yang sudah ditetapkan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, harus. Iya.
Oke. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir nanti ya. Ini sama-sama baca yang terakhir. 1, 2 ya. Mengenakan manusia baru. Disastai namanya maksudnya, yaitu mengenakan, kenakan. Kalau sudah tanggal 1 kenakan. Enggak semuanya langsung bisa lepas. Tapi kalau sudah ada yang lepas, kenakan yang baik itu. Itu maksudnya. Amin. Enggaknya langsung semua tanggal ya. Jadi artinya dari berbuat dusta, jangan kasih kesempatan kepada iblis, rajin bekerja, menjaga hubungan suami istri dan menjaga hubungan sesama jemaat. Jadi gereja ini adalah gereja yang kuat di dalam kesatuan supaya bisa kita memenangkan jiwa, bisa kita memberi hormat kemuliaan kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan sama-sama kita baca 1, 2 ya. Kita akan mengalami pembaharuan pribadi dan hidup kita kalau kita mau terus belajar kepada Tuhan serta membuang manusia lama kita dan mengenakan manusia baru serta menjaga hubungan kita dengan sesama jemaat. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan. Ayo, mari kita respon firman Tuhan ini supaya kita mengalami pembaharuan. Kita berdoa, Tuhan, aku mau terus mengerjakan pembaharuan di dalam dirimu, di dalam pribadimu, di dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam hubunganku Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian kita kepada Tuhan sambil kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saat terindah di hadiratmu. Mari Bapak Ibu, mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita angkat nyanyian ini sebagai doa kita, sebagai permohonan kita, sebagai iman kita, sebagai tindakan kita, sehingga kita akan mengalami pembaharuan yang baru dari Tuhan. Mari nyanyikan Bapak Ibu. Kita nyanyikan nyanyian ini. Saat terindah. Di hadiratmu berkat berlimpah, berkat berlimpah ada padamu. Ku dipulihkan, dipulihkan dan dibarui. Dan dibarui dalam hadiratmu ada sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, semua kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Allah ini. Yesus Kristus sudah menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita boleh belajar mengenal Allah, mengenal jalan keselamatan, mengenal kekudusan, mengenal hikmat Tuhan, mengenal kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, selama ini kita terkadang putus asa. Mengapa pribadiku tidak berubah? Mengapa hidupku tidak berubah? Mengapa aku tidak mengalami pembaharuan? Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Kalau kita sudah mulai belajar mengenal Tuhan, mari kita terus mengambil komitmen untuk boleh belajar dan belajar, menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru di dalam diri kita, sehingga kita akan mengalami pembaharuan yang dari Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagi nyanyian ini, saat terindah. Mari sama-sama Bapak Ibu saudaraku, berikan hatimu, imani nyanyian ini, yakini nyanyian ini, renungkan nyanyian ini, sehingga kita akan mengalami pembaharuan. Saat terindah di hadiratmu, berkat
dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Katakan lagi, saat terindah di hadirat-Mu, saat terindah. Mari angkat suaramu, angkat jiwamu, angkat hatimu kepada Tuhan. Ratu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, katakan dengan iman, dan dibarui, dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan aku, Tuhan, Engkau pulihkan pribadiku, Engkau pulihkan Tuhan. Roh-Mu Tuhan, Engkau baharui. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoa saudaraku, berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Aku mau mengenal pernyataan-Mu, firman-Mu, sehingga pribadiku dipulihkan, sehingga hatiku semakin diubahkan, sehingga hidupku akan semakin mengalami pembaharuan, sehingga keluargaku, rumah tanggaku mengalami pembaharuan. Haleluya, 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 haleluya. Tanggalkan manusia lamamu, kenakanlah manusia baru, yaitu manusia yang dipulihkan Tuhan, yaitu jiwa pribadi yang baru dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari nyanyikan nyanyian ini. Aku berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Sekali lagi saudaraku, dengan sungguh-sungguh tundukkan hatimu, engkau pasti akan diubahkan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Serahkan supaya engkau diubahkan. Kasihku percaya
saudaraku, engkau mungkin hari ini sedang mengalami persoalan pribadi. Engkau mungkin Tuhan jamah hari ini supaya engkau menerima firman Tuhan. Engkau mungkin hari ini sedang belajar mengenal Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Saya akan berdoa saja. Kalau ada di antara saudara juga yang butuh didoakan, angkat saja tanganmu kepada Tuhan. Mungkin engkau mengalami persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan pribadi, persoalan pekerjaan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya kepala sidang hanya mau berdoa kepada saudara. Dengan imanmu, engkau akan menerima pembaharuan, engkau akan menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, engkau melihat Bapa, mereka Tuhan Yesus mengangkat tangan kepadamu. Hari ini Tuhan hamba jembatani, Tuhan engkau pulihkan mereka Tuhan. Jikalau ada mereka Tuhan yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan masalah pekerjaan. Tuhan engkau berikan pekerjaan yang terbaik kepada anak-anak ini. Dan Tuhan berikan pulihkan hati mereka supaya mereka boleh membuat pekerjaan mereka Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam diri mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka diberkati, mereka akan memiliki kesejahteraan dalam keuangan mereka. Jikalau ada di antara jemaat ini Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit pada hari ini Bapa, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan dari Tuhan itu terjadi bagi tubuhnya, terjadi bagi tulang-tulangnya, bagi darahnya, bagi sel-selnya, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami terus belajar mengenal Engkau, biar kami terus menanggalkan segala kedagingan, segala dosa, tabiat-tabiat lama kami, dan kami boleh mengenakan Kristus di dalam hidup kami sampai kami disempurnakan nanti kelak sampai datang Yesus kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.